Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh-sepuh yang saya muliakan, jamaah Masjid Darut Taqwa dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bertatap muka, ya. Walaupun saya juga sering ini bilang sama anak-anak ketika di Zoom ini, jadi kita ini tatap muka. Kenapa tatap muka? Karena di Zoom itu kan hanya kelihatan mukanya saja. Jadi tatap muka ini ilmu matuknya Ustaz Samsudin ini. Ya, saya tertarik dengan video yang beliau share ini. TikTok itu ternyata dari bahasa Arab yang artinya al-humku. Al-humku itu di atasnya al-jahlu. Jadi kalau bodoh itu masih, kalau al-jahlu dalam arti bodoh itu masih bisa dikategorikan dalam implementasi yang lain. Contoh misalnya jahiliyah. Dari kata al-jahlu itu bukan bodoh tidak bisa apa-apa, enggak. Mereka pinter-pinter. Tapi dalam pengertian mereka tidak bisa mengeksistensikan Tuhan sebagaimana mestinya, maka kemudian dikategorikan al-jahlu. Nah, kemudian kalau al-humku itu memang betul-betul sudah bodoh, nggak tahu bodohnya, dan nggak bisa diajak untuk pinter. Itu al-humku, bahasa Arab seperti itu. Jadi ini cara wong Jawa ngarani al-humku itu kumprung, ya. Kumprung itu ya udah wis. Nah, cara Pak Edi angel temen tuturane wis. Nggih, jadi itu. Ini sekedaran aja. Pak Yanto sehat nggih, Pak? Saya kalau lihat Pak Yanto, ya Allah ingat Abah Karmin. Mudah-mudahan husnul khotimah nggih. Jadi beliau sudah kita anggap seperti ya saudara kita, ya bapak kita. Masya Allah, orangnya baik. Dan juga Abah Afwan, mudah-mudahan juga husnul khotimah. Ini ikon-ikon kita ini ya. Saya kangen sekali dengan beliau-beliau. Termasuk juga yang belum sempat hadir, ya mudah-mudahan bisa hadir di tengah-tengah kita, Abah Mukhtar dan sebagainya. Kalau Pak Jufri ini kembali ke Nganjuk sekarang, Pak. Tapi selalu mengikuti lewat streaming kita, ya, lewat media sosial kita. Baik, yang jelas kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur kita ini menambah nikmat Allah kepada kita sehingga membawa barokah dunia dan akhirat kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan bacaan Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan kajian tafsir kita surah At-Taubah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum. Allah, kenapa tidak tuqatiluna, kalian memerangi, ya, qauman ing sebuah kaum, yaitu kaum kafir, ya, kaum yang munafik, kaum yang suka mengingkari, ya, qauman nakasu, yang selalu melanggar, mengingkari, merusak aimanahum, janji-janji mereka. Jadi ayat ini juga masih melanjutkan karakter dan sifat-sifat kaum kafirin, ya. Orang-orang kafir Quraisy yang tidak bisa menepati janjinya, terutama janji yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, yang harusnya menjalin satu perdamaian, bisa berkumpul bersama antar suku, ternyata mereka mengingkarinya. Jadi di samping juga sifat-sifat yang sebelumnya sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelum ini. Ya, jadi termasuk sifat mereka yang etok-etok itu ya. Seakan-akan bersahabat, berteman dengan kaum muslimin, ternyata di hatinya tidak.
Mereka selalu menutupi jalan dakwah. Ya, itu mereka. Itu orang-orang kafir. Ya, termasuk juga tidak mau menegakkan janji-janji mereka, dan ini diingatkan kembali, ditegaskan lagi oleh Allah, ala tuqatiluna qauman nakasu aimanahum. Kalau begitu, kenapa tidak kalian perangi saja orang-orang yang orang-orang yang mengingkari janji mereka itu. Ditambah lagi wahammu bi ikhrajir rasul. Mereka sangat menginginkan untuk mengusir Rasulullah. Ya, untuk menggusur Rasulullah. Untuk mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mim Makkah, dari kota Mekah. Jadi mereka itu dendamnya dalam hati itu luar biasa. Untuk bagaimana bisa menghancurkan kaum muslimin. Bahkan sampai Nabi Muhammad itu loh ya, yang notabene lahirnya di Mekah, sukunya juga suku Quraisy, nenek moyangnya berada di Mekah. Itu sama mereka mau diusir dari Mekah. Ya, maunya seperti itu. Inilah jamaah sekalian, karakternya orang kafir itu sekeras itu. Ya, wahum badaukum. Nah, ini. Kenapa kalian tidak memerangi orang kafir yang mana mereka itu ya selalu mengingkari janji dan ingin mengusir Kanjeng Nabi? Ya. Wahum badaukum bil qital, sedangkan mereka yang memulai duluan untuk memerangi. Ya, awwala marratin, pertama kali. Jadi pertama kali mereka yang memerangi kita, memerangi umat Islam. Kenapa tidak kalian lawan? Ya, ini sebagaimana haitsu qatalu Khuza'ah. Sebagaimana mereka saling berperang memerangi Khuza'ah ya, Bani Khuza'ah ma'a Bani Bakar yang melawan Bani Bakar. Jadi di Mekah itu Bapak Ibu itu banyak suku-suku. Ya. Nah, suku-suku yang kecil-kecil ini, kalau sekarang mungkin partai-partai ya, ini akhirnya berkolaborasi, merger, ya, yang satu sisi berpihak kepada Bani Khuza'ah, yang sisi lain berpihak kepada Bani Bakar. Termasuk Bani Bakar ini, di sana ada namanya Abu Sufyan. Nah, Bani Khuza'ah ini, ya, Bani Khuza'ah ini yang kemudian bergabung dengan Rasulullah. Bergabung dengan para sahabat Rasulullah ketika sejak masa perjanjian Hudaybiyah. Nah, ternyata Bani Bakar ini ya, ini karakternya orang kafir ya. Bani Bakar ini yang kemudian digabungi oleh kafir Quraisy. Jadi kafir Quraisy bergabung ke Bani Bakar untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam memusuhi ini mereka selalu menggunakan provokasi-provokasi. Jadi kalau ada orang yuk pertama kali kok nggarai gitu. Ngapunten ya, kok sampai ada panglima tinggi berbuat kekerasan kepada narapidana. Itu nek gak digarai gak mungkin loh Bapak Ibu. Nggih. Jadi gak ada asap kalau tidak ada api. Bayangkan seorang kece. Kece itu kan cara Jawa apa ya, Pak ya? Kece itu diarani picek ya ora picek, diarani melek gak melek niku kece. Wong nanggung ya ngono iku. Gitu. Diarani Islam ya bukan Islam, diarani non muslim kok cek kemenyeke kemlintine, ya kan? Berkomentar tentang Islam. Ini yang kita tidak terima. Sehingga pantas kalau dia menghina saya terima. Dia menghina keluarga saya ikhlas. Tapi kalau agama saya, nabi saya yang dihina, itu kan sudah merusak citra keimanan kita. Walaupun juga tidak ujuk-ujuk kita tiru nggih Bapak Ibu nggih, main keras sendiri, jadi tetap kita serahkan kepada pihak berwajib. Jadi dan mohonlah kepada kita semuanya jaga kerukunan kita. Nggih, jaga toleransi kita. Nek wis beda keyakinan ya aja dipadak-padakno, nek wis padha ya aja dibeda-bedakno kan ngoten. Nggih. Mereka tidak akan mungkin lah wong itu memang sudah mereka inginkan kok. Dan mereka memang tidak terima Islam ini jaya, selalu menggarai Pak orang kafir itu. Ya, apa menggarai itu apa Pak ya? Ya menggarai. Itu selalu seperti itu. Termasuk Bani Bakar ini ada seorang pemuda yang bersyair yang intinya menghina Nabi Muhammad. Kedengaran pemuda dari Bani Khuza'ah,
Karena kedengaran ini Bani Khuza'ah nggak terima, tukaran ini akhirnya. Dari tukaran antara pemuda inilah terjadi peperangan. Nah, setelah terjadi peperangan itu, ya tadinya awalnya menang Bani Bakar. Ya. Menang Bani Khuza'ah. Ternyata Bani Bakar ini di tengah malam menyerang kelompoknya Bani Khuza'ah. Sehingga ada sekitar 20-an orang dari kaum Bani Khuza'ah itu yang meninggal. Akhirnya ada tokoh Bani Khuza'ah itu yang datang kepada Rasulullah di kota Madinah untuk menyampaikan hal itu, bahwa di Mekah ini terjadi peperangan dan sebagainya, yang notabene Bani Bakar bersekongkol dengan kafir Quraisy ini mengingkari janjinya, mengingkari perjanjian Hudaybiyahnya untuk menjaga perdamaian di kota Mekah. Ya, akhirnya si Bani Bakar ini juga ada namanya Abu Sufyan itu tadi, tokoh munafikun. Jadi kafir itu selalu gandengannya munafik. Lah Abu Sufyan ini ya karepe nggih matur kepada Rasulullah. Nggih, matur kepada Rasulullah, tapi niatnya sepihak. Jadi seakan-akan Bani Khuza'ah ini diserang oleh Bani Bakar, ya, Bani Bakar diserang oleh Bani Khuza'ah, sehingga terjadilah kerusuhan itu, sehingga mohon kepada Rasulullah untuk mengadakan gencatan senjata. Tapi karena Rasulullah sudah kedahuluan laporan dari pihak Bani Khuza'ah, tidak percaya dengan itu. Jadi gencatan senjata lah enak, wong mereka sudah membunuh dari sahabat-sahabat Rasulullah dari Bani Khuza'ah. Akhirnya tetap Rasulullah mengadakan satu serangan, menyiapkan 10.000 lebih, ditambah dengan sekitar 2.000 dari orang-orang yang simpatisan kepada dakwah Rasulullah dari kaum Badui di kampung-kampung Arab itu. Akhirnya bergabunglah mereka untuk kemudian menyerang Bani Bakar yang ada di Mekah, termasuk Abu Sufyan. Di perbatasan Mekah itu si Abu Sufyan ini karepe nyegat, ngoten lho. Karepe nyegat Rasulullah. Tolong ya Rasul, jangan jangan serang kami yang ada di Mekah. Karena merasa bahwa Bani Bakar ini kalah jauh dengan pasukannya Rasulullah. Nah, disitulah kemudian Abu Sufyan dibilangin sama Rasulullah, kalau kamu mau masuk Islam, oke, ngaten intine. Ya. Nah, maka kemudian Abu Sufyan bersedia untuk masuk Islam. Wakilah sebuah riwayat, pengakuan Islamnya Abu Sufyan itu hanya epok-epok supaya tidak diserang sama Rasulullah. Nah, Rasulullah juga tidak seanu itu. Akhirnya Rasulullah bilang begini, kami akan tetap menyerang Mekah, ya, kecuali orang-orang yang masuk ke Masjidil Haram, orang-orang yang berada di rumahnya Sufyan, maka mereka akan aman. Ya, ini. Jadi akhirnya mereka pada ketakutan dan sebagainya. Yang intinya adalah ternyata Rasulullah datang ke sana itu dalam rangka Fathu Makkah, membawa perdamaian. Mereka yang tidak ingin melawan pasukannya Rasulullah, mereka berada di rumah masing-masing, maka dalam keadaan aman. Disitulah kemudian digunakan kesempatan membersihkan Ka'bah dan sekitarnya dari berhala-berhalanya kaum kafir Quraisy, ya, kaum jahiliyah. Disinilah jamaah sekalian, maka tantangan-tantangan Allah untuk kita memerangi kaum kafir yang memusuhi Islam itu harus kita ghirahkan dalam diri kita, tapi sesuai dengan versi yang ada. Ya, kalau kemudian kita perang fisik, ya mungkin belum tentu bisa kita lakukan. Yang ada malah terjadi kerusuhan. Maka di sini kemudian ada beberapa ghazul fikri dan sebagainya, itu ya. Perang ideologi, perang termasuk teknologi lah, itu yang kita harus galakkan. Maka di sini sampai Allah menyampaikan begini, atakhshawnahum, mosok kalian takut sama orang-orang kafir, padahal fallahu ahaqqu an takhshawuh, sedangkan Allah yang harus lebih berhak untuk ditakuti. In kuntum mukminin. Jadi kalau kalian merasa beriman itu, ya yang kita takuti harusnya ya hanya Allah. Ya, hanya Allah, bukan selain Allah, apalagi orang-orang kafir. Ya Pak ya. Ini sekali lagi, tapi ayat ini
maksudnya adalah kita takut kepada Allah dalam posisi kita untuk beribadah kepada Allah, untuk berjuang di jalan Allah dengan usaha kita, dengan ibadah kita, dengan tawakal kita. Jangan disalahgunakan. Lalu apa takut corona? Takut itu kepada Allah gitu kan. Ya, kita enggak takut corona, kita menjaga diri dari corona dengan berusaha untuk takut kepada Allah melalui usaha kita, ibadah kita, tawakal kita. Ngoten nggih. Nah, termasuk panjenengan yang melakukan ibadah secara protokol kesehatan, ya, mudah-mudahan tetap diterima ibadah kita sebagaimana yang kita inginkan dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Baik, kita lanjutkan satu ayat sedikit. Qataluhum yu'adzibuhumullah. Maka harusnya ya kalian memerangi orang-orang kafir, yu'adzibuhumullah, maka Allah yang akan membunuh mereka. Biaidikum, melalui tangan-tangan kalian wahai kaum mukminin. Wa yuhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka dengan kekalahan mereka. Wa yansurkum, dan memenangkan kalian alaihim, terhadap mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan kemudian Allah akan memberikan penawar, penenang, ya, pengobat hati kaum mukminin. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ketenangan-ketenangan kepada kita kaum mukminin di dalam menghadapi segala ujian, segala musibah, segala cobaan. Wa yudhib ghaidha qulubihim, dan menghilangkan kemarahan-kemarahan di hati mereka. Wa yatubullahu ala may yasha, dan Allah menerima taubatnya orang-orang yang dikehendakinya. Jadi ada orang kafir yang kemudian mengakui kekalahannya lalu bertobat dan masuk ke agama Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Abu Sufyan itu tadi. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Itu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kebijaksanaan Allah inilah kula jenengan diridhoinya barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina. Allahumma sahih ajsadana washfi amradana wa amrada ikhwanina minal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ansuril mujahidina fi Palestin wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para sesepuh leluhur kami, abah kami, umi kami, dan ya Allah, Abah Karmen, Abah Ses, dan Abah Afwan, serta para leluhur yang telah mendahului kami, dan seluruh jamaah kami ya Allah yang masih bersama kami. Berikan kami sehat walafiat sekeluarga. Engkau cukupi rizki kami dengan rizki yang halal barakah, rizki yang bisa kami gunakan semangat untuk ibadah istiqamah ya Allah. Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, membina putra-putri yang sholih sholihah, ahli ibadah berakhlakul karimah ya Allah. Jadikan meninggal kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.